Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Mobile Programming Bapak Sugiono MKOM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Desi Kartika, Siti Nur Azizah, Anindya Imtiaz, Muhammad Ferdinal Raihan Abdullah, dan Muhammad Rifki Maulana. Perkenankan kami untuk menyampaikan presentasi tugas mata kuliah Mobile Programming yang bertema aplikasi klinik. Baik, di sini saya akan menjelaskan di halaman login dari aplikasi klinik. Di yang pertama ada widget build di sini untuk menampilkan seluruh halaman login. Lalu ada widget username text field untuk menampilkan field input username, widget password text field untuk menampilkan field input password, dan yang terakhir widget tombol login untuk menampilkan tombol login. Kita input terlebih dahulu username dan passwordnya, lalu kita klik login, diarahkan ke halaman beranda. Di sini untuk halaman beranda itu sendiri ada widget build untuk menampilkan halaman beranda. Lalu di halaman beranda itu ada teks yang menuliskan beranda dan selamat datang. Baik, selanjutnya adalah fitur Poly Page. Terdapat fungsi widget build untuk menampilkan seluruh halaman poli, seperti sidebar, judul halaman, lalu tombol tambah poli, serta list poli. List poli menampilkan daftar semua poli yang tersedia di klinik. Setiap poli ditampilkan dengan informasi dasar seperti nama poli. Untuk menampilkan daftar poli dalam list view, terdapat fungsi list view builder. Lalu ada fitur tambah. Ketika ikon tambah diklik, maka akan diarahkan ke form tambah poli, yaitu formulir untuk menambahkan poli baru ke dalam sistem. Pengguna dapat memasukkan nama poli dan informasi lainnya. Untuk codingnya, terdapat beberapa fungsi widget untuk field input, yaitu ada nama poli, lalu ada deskripsi poli. Lalu untuk widget tombol simpan, untuk menyimpan data yang ditambahkan. Ketika nama poli diklik, maka tampilan akan diarahkan ke halaman detail poli, di mana detail poli akan menampilkan informasi rinci tentang poli yang dipilih, termasuk deskripsi dan layanan yang tersedia. Untuk codingnya, terdapat fungsi Step Full Widget untuk menampilkan detail poli. Lalu pada fitur hapus, terdapat metode Show Delete Confirmation Dialog untuk menampilkan dialog konfirmasi hapus, seperti tampilan pada layar. Di bawahnya terdapat fungsi widget tombol mengubah dan menghapus data poli. Selanjutnya untuk tombol ubah, ketika diklik maka tampilan akan diarahkan ke halaman form ubah poli, yaitu formulir untuk mengedit informasi poli yang sudah ada. Pengguna dapat memperbaharui nama dan detail lainnya. Untuk codingnya terdapat beberapa fungsi widget untuk field input, yaitu nama poli dan deskripsi poli. Lalu untuk widget tombol simpan, untuk menyimpan data update atau data yang akan diubah. Baik, selanjutnya itu ada menu pegawai. Baik, di sini ada kelas pegawai page atau berfungsi halaman untuk menampilkan data pegawai. Untuk get list atau metodenya itu untuk mendapatkan data pegawai dalam bentuk stream. Berikutnya ada widget build atau untuk menampilkan seluruh poly page data pegawai. Selanjutnya itu ada kelas tambah pegawai. Di bagian kelas tambah pegawai itu ada beberapa input seperti widget build untuk menampilkan seluruh tambah pegawai. Widget yang pertama itu ada widget field name, itu untuk menampilkan nama pegawai, widget field NIP untuk menambahkan input pegawai, ada widget field nomor telepon, selanjutnya ada widget tanggal lahir, terus selanjutnya widget field email,
Dan berikutnya ada widget field password. Dan terakhir itu ada widget tombol untuk simpan. Selanjutnya itu ada bagian detail pegawai. Di bagian detail pegawai itu ada kelas pegawai detail yang berfungsi untuk menampilkan pegawai, detail pegawai. Untuk metode get data stream untuk mengambil data pegawai berdasarkan ID dari service. Untuk widget build-nya untuk menampilkan hasil detail pegawai. Selanjutnya ada widget tombol ubah untuk tombol ubah. Dan selanjutnya ada widget tombol hapus untuk tombol hapus. Dan yang terakhir itu ada metode show delete confirm dialog untuk berfungsi menampilkan dialog konfirmasi hapus. Berikut ada beberapa widget untuk menginput ubah pegawai. Di sini ada bagian widget build untuk menampilkan seluruh ubah pegawai. Widget yang pertama itu ada widget field name atau untuk input field nama pegawai. Yang kedua itu ada widget field NIP. Yang ketiga itu ada widget field nomor telepon. Selanjutnya itu ada widget field tanggal lahir, widget field email, dan widget field password. Dan untuk yang terakhir itu ada widget untuk tombol simpan. Ya, kemudian ada fitur pasien. Di sini ada kelas pasien page untuk menampilkan daftar pasien. Kemudian ada metode get list untuk mendapatkan daftar pasien dari servis. Kemudian ada widget build untuk menampilkan data pasien. Kemudian klik icon tambah untuk menambahkan daftar tambah pasien. Kemudian ada kelas pasien form untuk menampilkan form. Nah, kemudian ada widget build untuk menampilkan form yang dimana widget field nama untuk menampilkan nama. Kemudian ada widget field nomor RM untuk menampilkan nomor RM. Ada widget field nomor telepon untuk menampilkan nomor telepon. Kemudian ada widget field alamat untuk menampilkan alamat. Kemudian ada widget field tanggal lahir untuk menampilkan tanggal lahir. Kemudian ada widget tombol simpan untuk menyimpan. Ya, baik, pada form detail ini, form pasien detail untuk melihat detail pasien, yang dimana ada widget build untuk menampilkan data pasien, yang kemudian ada widget tombol ubah untuk mengubah data pasien, kemudian ada widget tombol hapus untuk menghapus data pasien. Kemudian muncul notif jika klik hapus. Kemudian klik ubah.
akan diarahkan ke kelas pasien update. Kemudian ada widget build untuk menampilkan form ubah pasien, yang dimana ada widget field nama untuk nama pasien, ada widget field nomor RM untuk nomor RM, kemudian ada widget field nomor telepon untuk nomor telepon, kemudian ada widget field tanggal lahir untuk tanggal lahir, kemudian ada widget alamat untuk alamat, kemudian ada tombol simpan untuk menyimpan data ubah. Oke, selanjutnya ada menu jadwal dokter. Di menu jadwal dokter ini terdapat beberapa widget. Yang pertama ini ada sidebar, lalu judul upbar, ada tombol tambah jadwal dokter, dan juga list jadwal dokter. Nah, untuk codingannya, di sini ada kelas jadwal dokter page. Nah, dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode yang bernama getList. Metode getList ini berfungsi untuk mendapatkan list data jadwal dokter dari servis jadwal dokter. Nah, selanjutnya di sini ada widget build untuk menampilkan seluruh halaman yang ada di menu jadwal dokter ini. Di dalam widget build tersebut terdapat sebuah list view builder untuk menampilkan list-list jadwal dokter di sini. Nah, pada saat tombol tambah diklik, maka akan diarahkan ke halaman form tambah jadwal dokter. Untuk codingannya sendiri, di sini ada jadwal dokter form. Dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode yang bernama getPoly. GetPoly ini adalah sebuah metode untuk mendapatkan data poly. Mengapa harus mendapatkan data poly? Karena di sini ada sebuah select ya, input select untuk memilih nama poly. Nah, di sini lalu ada metode show date picker untuk menampilkan date picker. Seperti ini. Di bawahnya ada widget build. Widget build ini untuk menampilkan seluruh halaman tambah jadwal dokter. Nah, di bawahnya ada fungsi field nama poly untuk menampilkan input poly di sini. Lalu ada field nama dokter untuk menampilkan input nama dokter. Lalu ada field tanggal untuk menampilkan input tanggal. Lalu ada tombol simpan untuk menampilkan tombol simpan ini. Lalu ketika diklik, maka data jadwal tersebut akan disimpan ke dalam sistem. Kita back dulu. Ketika nama jadwal dokter atau list ini diklik, maka akan diarahkan ke halaman detail jadwal dokter. Nah, untuk halaman detail jadwal dokter, sini terdapat sebuah kelas yang bernama jadwal dokter detail. Di dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode bernama getData. Metode getData ini berfungsi untuk mengambil data jadwal dokter berdasarkan ID. Lalu di bawahnya ada widget build. Widget build berfungsi untuk menampilkan seluruh halaman dari detail jadwal dokter. Di bawahnya ada tombol ubah yang berfungsi untuk menampilkan tombol di sini atau widget tombol ya untuk ubah. Lalu di bawahnya ada tombol hapus. Di sini berfungsi untuk menampilkan widget tombol yang berwarna merah ini. Nah, di dalam tombol hapus terdapat sebuah konfirmasi ya. Jadi ketika kita klik, di sini ada sebuah konfirmasi yakin ingin menghapus data ini. Lalu untuk tombol ubah sendiri, ketika kita klik, maka akan diarahkan ke halaman ubah jadwal dokter. Ya. Untuk halaman ubah jadwal dokter ini terdapat di kelas jadwal dokter update home. Nah, untuk dalam kelas tersebut terdapat sebuah metode yang bernama getData. Metode getData ini berfungsi untuk mengambil data jadwal dokter berdasarkan ID. Nah, di bawahnya ada metode getPoly untuk mengambil data daftar poly yang tersedia atau yang sudah diinput di menu poly tadi. Lalu di bawahnya ada show date picker untuk menampilkan date picker atau pemilihan tanggal. Lalu ada widget build untuk menampilkan seluruh halaman dari jadwal dokter ini. Nah, di bawahnya ada widget-widget tambahan seperti field nama poly untuk menampilkan select input dari nama poly. Lalu ada field nama dokter untuk menampilkan input dari nama dokter. Ada field tanggal, menampilkan widget untuk memilih tanggal, ya, semuanya. Lalu ada tombol simpan untuk menampilkan widget tombol simpan. Ketika tombol ini diklik, maka data tersebut akan otomatis terupdate ke dalam sistem. Nah, untuk menu yang terakhir ada menu logout. Ketika kita logout, maka semua session yang ada di aplikasi ini akan terhapus dan kita harus melakukan login ulang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih semua.